Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda sekalian, insyaallah pada kesempatan ini adalah pertemuan pertama kita, walaupun bukan tatap muka, tapi mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya memulai pelajaran, karena saya tahu kelas 1 mungkin masih banyak yang kurang kenal dengan saya, tapi mungkin sebagian sudah kenal pada saat PPDB. Oleh karena itu, di layar pertama yang saya tampilkan ini adalah profil saya. Itu nama sudah ada, tempat tanggal lahir, alamat, dan riwayat pendidikan. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Dalam ajaran Islam itu ada ungkapan yang menjadi prinsip bagi orang Islam: ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi itu prinsipnya orang Islam, kita hidup mulia atau mati syahid. Makanya ketika agamanya dihina, kemuliaannya dihina, maka dia akan berjihad dan tidak boleh mundur dari medan perang. Karena dua saja pilihannya, dia hidup mulia atau mati syahid. Walaupun dalam ajaran Islam itu kita dilarang untuk mencari musuh. Anda sekalian, tentu kita semua menginginkan hidup mulia. Kita selalu menginginkan kemuliaan. Namun hidup mulia itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Baik kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Makanya pada materi kita kali ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa memperoleh kemuliaan itu. Pada materi kita ini ada 3 cara untuk memperoleh kemuliaan. Yang pertama, mujahadah an-nafs. Kalau kita ingin mulia harus mujahadatun nafs atau mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadatun nafs atau mujahadah an-nafs? Seakar kata dengan jihad, kesungguhan. Jadi kalau terjemahan bahasanya mujahadah nafs itu artinya kesungguhan jiwa. Kesungguhan jiwa. Tapi kita lihat dulu definisinya dalam buku, apa yang disebut sebenarnya mujahadah nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, yaitu menahan diri dari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita ingin mulia harus punya pengendalian diri. Orang yang mengendalikan diri itu sebenarnya perjuangan berat. Makanya disebut mujahadah, seakar kata dengan jihad. Orang berjihad itu perjuangannya berat, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Makanya orang mengendalikan diri itu perjuangannya juga berat. Ada hadis Nabi itu mengatakan, ketika selesai perang Badar, Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang
kecil menuju perang yang paling besar. Lalu sahabat pada waktu itu heran, wih, masih ada ke perang yang lebih hebat dari perang Badar ya Rasulullah? Sementara perang Badar itu banjir darah. Lalu Nabi mengatakan, jihad yang terbesar itu, yang terberat itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itulah yang disebut sebenarnya mujahadatun nafs. Pengendalian diri, kontrol diri, kemampuan melawan hawa nafsu. Saya kasih contoh begini. Kalau kita marah, di saat marah ada orang itu kalau marah dia lupa diri, sampai ambil parang dan sebagainya, membunuh orang. Itu karena kontrol dirinya kurang. Seandainya dia punya kontrol diri, mungkin dia tidak membunuh. Ya. Makanya itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Makanya untuk memperoleh kemuliaan ini kita perlu kontrol diri. Ada pengendalian diri. Biasa dengarkan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memperoleh kemuliaan karena kontrol dirinya, mujahadatun nafsnya yang luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau ada orang berdua-duaan dengan perempuan cantik dalam satu rumah, perbuatannya tidak mungkin ada yang mengetahui, ya, karena suaminya pergi. Apalagi Nabi Yusuf dengan Sulaiha itu, Nabi Yusuf anak angkat, berdua dalam rumah, tidak ada orang, tidak mungkin perbuatannya bisa ketahuan. Tapi ketika diajak untuk berzina, diajak untuk melakukan maksiat, Nabi Yusuf mampu mengendalikan dirinya. Ya, mampu mengendalikan dirinya sehingga dia dapat kemuliaan. Kemampuannya Nabi Yusuf lagi mengendalikan dirinya ketika dia bertemu dengan saudaranya yang dulu pernah membuangnya. Ketika masa kecilnya dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi dan saudaranya datang, dia maafkan perbuatan saudara-saudaranya. Ya, kemampuan mengendalikan dirinya. Seandainya kita kemampuan kontrol diri yang tidak baik, mungkin kita akan membalas. Kita juga balik menyiksa, kita juga balik mencelakakan saudara-saudara kita. Tapi tidak, itu mujahadatun nafs yang luar biasa dari Nabi Yusuf. Jadi nanda sekalian, kita harus mampu kontrol diri. Mengontrol diri ketika marah, mengontrol diri ketika berduaan dengan lawan jenis, mengontrol diri ketika tertimpa musibah. Kemampuan di situ, itulah yang menunjukkan, ya, bahwa kita orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan. Itu kuncinya yang pertama. Kunci yang kedua, kalau kita menginginkan kemuliaan itu, husnuzan. Husnusan. Apa itu husnusan? Husnu, ya, husnu artinya baik. Zan artinya sangkaan. Husnusan artinya berbaik sangka. Ya. Jadi kalau ada orang menginginkan kemuliaan, dia harus selalu berbaik sangka. Berbaik sangka. Kenapa? Kenapa husnusan ini penting? Coba dulu kita perhatikan. Husnusan itu sikap orang yang selalu berpikir positif. Di orang yang husnusan selalu berpikiran positif. Saya kasih contoh begini. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kemudian mungkin teman kita atau sahabat kita bertemu, berpapasan di jalan. Tiba-tiba kita tersenyum, teman kita tidak tersenyum. Ya.
Orang yang husnusan, ini bedanya hasilnya kalau orang husnusan dengan tidak dengan orang yang suusan. Kalau kita husnusan, pikiran kita positif, kita tersenyum, dia tidak tersenyum. Mungkin kita mengatakan, oh, mungkin ada masalahnya, sehingga dia tidak tersenyum. Atau mungkin dia tidak melihat saya, sehingga dia tidak tersenyum. Sehingga kalau begitu, hati menjadi tenang. Ya, tidak ada masalah. Tapi coba sebaliknya, orang yang pikirannya negatif, ketika tersenyum orang tidak balas tersenyum, pasti mengatakan, sombong, sombong memami itu, karena banyak uangnya dan seterusnya. Yang muncul adalah iri hati, dengki, dendam dan sebagainya. Jadi itu pentingnya prasangka baik. Prasangka baik menjadikan hati menjadi tenang. Prasangka baik menjadikan perbuatan kita menjadi positif. Sementara suusan, prasangka buruk itu menjadikan hati kotor, menjadikan hati dendam, menjadikan hati benci. Jadi itu makanya penting sekali husnusan ini. Untuk mulia, silahkan berusahalah menjadi orang yang selalu husnusan. Husnusan itu ada 3 bentuknya. Pertama, husnusan kepada Allah. Kita harus berhusnusan, berbaik sangka kepada Allah. Anda harus tahu, apapun yang menimpa kita, usahakan berbaik sangkalah kepada Allah. Meskipun yang menimpa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena mungkin saja di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu, ada sesuatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Ya, ada sesuatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Saya kasih contoh. Dulu ada orang, ini penjual es, ya, penjual es, yang setiap hari penjual es ini pergi berdagang, pergi menjual es. Suatu hari, sementara dia sudah angkat jualannya, tiba-tiba di pematang sawah dia jatuh. Akhirnya tumpah semua esnya. Tidak ada yang jadi dijual. Ya. Kemudian pada waktu itu dia sebenarnya kesal. Dia jengkel kepada Allah. Apa yang dia katakan? Kita sudah miskin, ya, tertimpa lagi musibah sampai jualannya tidak ada yang yang selamat. Lalu dia mengatakan begini, kenapa nasib seperti ini? Ya, dasar orang miskin, sudah miskin, tambah miskin lagi kalau begini. Tapi beberapa jam kemudian, ternyata dia mendengarkan kabar bahwa mobil yang selalu menjemputnya ternyata kecelakaan. Semua penumpangnya tewas. Maka dia mengatakan, alhamdulillah, untung tadi saya terjatuh. Andaikan tidak terjatuh, maka saya ikut di mobil itu, kemungkinan saya juga meninggal dunia. Makanya dia baru sadar bahwa ternyata di balik sesuatu yang tidak menyenangkan ini ada sesuatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap yang menimpa kita, silahkan berhusnuzanlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah menarik yang bisa jadi nasihat untuk Anda sekalian. Dulu ada seorang pemuda yang ingin menikah. Ketika dia ingin menikah, dia sampaikan kepada orang tuanya, "Pak, saya ingin menikah. Namun saya belum punya calon. Ya, silahkan carikan perempuan siapapun, yang penting Bapak sudah mengatakan baik, saya sudah bisa menerimanya."
Akhirnya dicarikanlah wanita oleh bapaknya. Dia tidak pernah melihat wanita, calon istrinya itu tidak pernah lihat. Yang jelas yang melihat hanya bapaknya. Ketika dia duduk di pelaminan, ya, dia melirik-lirik istrinya. Wah, ternyata istrinya jelek, orangnya hitam, tidak cantik dan sebagainya. Dia mulai kecewa. Wah, ini bapak saya percayakan untuk mencari calon istri, ternyata perempuan yang dipilih adalah wanita yang sangat jelek. Dia kecewa. Ya. Dia mengatakan, ya, kemungkinan saya akan tinggalkan wanita ini. Malamnya dia tambah kecewa lagi. Ternyata istrinya itu bukan cuma jelek, cacat lagi. Lalu malam itu dia mengatakan, besok pagi saya akan pergi meninggalkan wanita ini. Tiba-tiba istrinya mengatakan, Bang, ada ayat dalam Al-Quran. Ya, ada ayat dalam Al-Quran itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang tidak kamu senangi yang menimpamu, wa huwa khairul lakum. Tapi kemungkinan sesuatu yang tidak kamu senangi itu ada kebaikan di dalamnya. Lalu dia mengatakan, wah, betul juga yang disampaikan istri saya ini. Mungkin istri saya ini jelek, wajahnya tidak cantik, orangnya hitam, tapi mungkin di balik kejelekannya ini ada kebaikan yang Allah inginkan darinya. Akhirnya dia tidak jadi meninggalkan istrinya. Ya, tidak berapa lama kemudian hidup berumah tangga, akhirnya istrinya hamil. Ya, ketika istrinya hamil, tiba-tiba dia meninggalkan daerah itu. Dia pergi merantau. Ya, puluhan tahun baru dia kembali. Setelah dia kembali, ya, lalu dia melihat pengajian. Ya, dia kembali dari merantau, dia singgah di masjid, ada orang memberikan pengajian. Anak muda yang masih sangat muda tapi memberikan pengajian di masjid. Lalu dia tanyakan, siapa sebenarnya anak muda itu? Ya, yang masih sangat muda namun ilmu agamanya luar biasa. Dia sudah memberikan pengajian di masjid besar pada waktu itu di Madinah. Lalu orang mengatakan itu adalah Malik bin Anas alias Imam Malik. Itu adalah putra dari laki-laki itu tadi. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Istrinya mengatakan, Bang, dulu kamu pasti kecewa dengan wajah saya. Dulu kamu pasti kecewa karena saya tidak cantik. Tapi dari rahim perempuan yang hitam, yang jelek, yang tidak sesuai dengan seleramu ini, lahir seorang ulama besar yang bernama Malik bin Anas alias Imam Malik, yang kita kenal salah satu dari 4 imam mazhab yang terkenal. Itulah, nak, orang harus berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ada hikmah di balik sesuatu yang tidak baik itu. Yang kedua, ada husnusan kepada orang lain. Ya, berhusnuzanlah kepada orang lain. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Kecuali kalau memang sudah nyata-nyata kita melihat, menyaksikan sendiri keburukannya, kita perlu berhati-hati untuk memberikan nasihat. Tapi kalau belum jelas, hanya sangkaan dalam hati ini, janganlah berburuk sangka kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Saya kasih contoh lagi. Ini berburuk sangka kepada orang lain. Kita hubungi seseorang, kita bel atau kita WA, lantas tidak dijawab. Ya, lantas tidak dijawab. Orang yang husnuzan pasti mengatakan, oh, kemungkinan dia sibuk sampai tidak melihat panggilan saya. Atau mungkin dia mengatakan, oh, kemungkinan dia tidak punya pulsa sehingga dia tidak jawab SMS saya. Itu orang berbaik sangka. Sehingga pasti perasaannya selalu tenang, selalu damai. Tapi kalau berburuk sangka, sombong ndak peduli sama saya, ya, ndak perhatikan saya, ndak mau jawab SMS saya, ndak mau angkat telepon saya, maka yang muncul adalah marah, dendam, dengki dan sebagainya. Makanya janganlah berburuk sangka, karena itu mengotori hati kita. Yang ketiga, husnusan kepada diri sendiri.
Ya, jangan berburuk sangka pada diri sendiri. Ya, selalulah merasa diri positif. Ya, selalulah merasa ada semangat, ada motivasi. Yang mengatakan, bodoh memang kak saya tidak mau mak belajar. Namo mak buka mak guru dia tule miseng. Namo waga guruku dia tule kalian jangan. Ya, janganlah kalian berburuk sangka kepada dirimu. Berhusnusanlah terhadap diri kita. Itu yang ketiga. Yang kedua, kalau kalian ingin mendapat kemuliaan, usahakan hiduplah dengan berhusnusan, selalu berbaik sangka, berpikiran positif. Yang ketiga, kalau kalian menginginkan kemuliaan, ya, kalau kalian menginginkan kemuliaan, ya, kuncinya yang ketiga, ukhuwah. Ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu persaudaraan. Jagalah persaudaraan kita. Jangan selalu cari musuh. Ya, jangan cari musuh. Coba lihat. Orang yang banyak musuhnya, hidupnya tidak tenang. Komega nak ye wasi benci. Tulita selesai lagi. Hidup tidak tenang. Ya. Tapi ketika kita punya banyak teman, punya banyak sahabat, maka insya Allah hidup ini akan jadi mudah. Ya. Hidup akan mudah. Makanya itu carilah teman sebanyak-banyak. Makin banyak teman, makin mudah hidup ini. Nah, itu pentingnya. Ini ukhuwah, persaudaraan. Dalam Islam itu dikenal 3 ukhuwah. Pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama muslim. Ini ikatannya adalah akidah. Semua yang masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya saudara kita. Meskipun dia tidak sebangsa, orang Bugis, orang Cina, orang Jawa, orang Makassar dan sebagainya, apabila dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia adalah saudara kita, saudara se-Islam kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu bersaudara semua. Tidak pantas kita yang mencelakakan saudara-saudara kita. Tidak pantas kita membenci saudara-saudara. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Apa itu wataniyah? Saudara sebangsa, setanah air. Jadi mungkin tidak sama-sama Islam. Mungkin dia non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Tapi kita sama-sama sebangsa. Itu saudara kita, saudara sebangsa kita. Tidak pantas kita mencelakakan saudara-saudara kita. Nah, yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau bukan lagi saudara se-Islam, saudara sebangsa, tapi dia adalah manusia, seharusnya kita perlakukan sebagai manusia. Jadi orang yang ingin sukses, ingin dapat kemuliaan, harus jaga persaudaraan. Ya, harus ke persaudaraan. Makin banyak saudara, makin tenang hidup ini. Tapi makin banyak musuh kita, yakinlah makin sulit kita mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat sulit didapatkan kalau kita selalu mencari permusuhan. Ini sebagai penutup. Ibnu Abbas, itu Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Jadi Abbas itu bersaudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Jadi bersaudara. Jadi Abdullah bin Abbas, ya, itu sepupunya Nabi. Abbas nama bapaknya Nabi, Abdullah. Jadi Abdullah dengan Abbas bersaudara. Anaknya Abbas dikasih juga nama dengan Abdullah bin Abbas, itu sepupunya Nabi. Ini seorang ulama sahabat yang pengetahuan agamanya sangat mendalam, bahkan dia banyak menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas itu pernah ingin memimpin doa bersama. Ketika ingin memimpin doa bersama, dia mengatakan,
sebelum saya memulai doa saya mengharapkan kepada orang yang hadir di sini yang merasa putus persaudaraannya, tinggalkan dulu tempat ini. Kenapa? Karena doa sulit diterima kalau ada orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya inilah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita pahami materi ini, diperhatikan semua yang saya jelaskan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas lagi tentang dalil-dalil baik dari hadis maupun baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis terkait dengan 3 hal tadi. Jadi untuk memperoleh kemuliaan itu ada 3 kuncinya dalam materi kita. Yang pertama mujahadatun nafs, ada pengendalian diri atau kontrol diri. Kemudian yang kedua husnusan, selalu berbaik sangka. Yang ketiga menjaga ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah insaniyah. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.